Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Jutsu sebelumnya, yaitu lanjut ke volume 7 atau part 62-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya Nazono dan Lalanoa itu kan sudah datang ke kediaman Gendo dan akhirnya di sana mereka sempat membicarakan beberapa hal yang cukup penting. Bahkan di situ Gendo sempat ngetes langsung kemampuan Nazono yang akhirnya membuat Gendo jadi tahu kalau perbedaan kekuatan mereka memang sejauh itu. Nah, setelah ngetes langsung tekad dan kekuatan mereka, Gendo pun udah nggak ada niat untuk menghalangi mereka lagi. Lagian Gendo juga nggak akan mampu menghalangi mereka. Nah, setelah itu Shin pun berpindah ke salah satu kediaman besar yang terletak di salah satu kawasan elit ibu kota. Terlihat ada banyak cahaya lampu dari alat sihir yang menyinari tempat itu yang membuatnya jadi terlihat sangat indah. Sedangkan di luarnya dari ketinggian ada beberapa sosok bayangan yang sedang mengawasi tempat itu. Mereka ini adalah Alpha, Beta, Epsilon, dan Eta yang memang lagi mengintai tempat itu. Karena di dalamnya ada para dewan tetua yang sedang melakukan pertemuan. Mereka itu adalah organisasi yang punya pengaruh besar dalam politik bangsa elf sejak zaman dahulu. Awalnya posisi itu sebenarnya adalah bentuk penghormatan untuk mereka yang telah memberikan jasa besar terhadap bangsa elf. Tapi sekarang mereka malah jadi punya pengaruh besar dalam politik bangsa elf dan bahkan ke bidang-bidang yang lain juga. Dari kecil Alpha, Epsilon, Beta, dan Eta sebenarnya udah sering mendengar nama para dewan tetua. Tapi apa yang mereka lakukan dan seberapa besar pengaruh yang mereka pegang itu masih penuh misteri. Makanya di sini Alpha dan yang lainnya itu berniat untuk mendapatkan info tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka ini pengen tahu apa yang sedang para dewan tetua bahas di dalam sana. Nah, di sini Eta itu kan sudah menyiapkan alat yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu alat yang bisa menghancurkan alat sihir pendeteksi milik musuh. Awalnya sih Eta berniat untuk langsung menggunakan itu supaya mereka ini bisa maju lebih jauh lagi. Karena dari sini mereka nggak bisa mendengarkan apapun yang sedang dibicarakan di dalam sana. Tapi kan sama Alpha nggak boleh, karena ada kemungkinan para dewan tetua bisa menyadari hal itu. Dan kalau itu sampai terjadi, nantinya mereka malah jadi tambah waspada dan itu bakal semakin merepotkan. Nah, para dewan tetua itu punya jadwal pertemuan penting yaitu sebulan sekali. Tapi belakangan ini pertemuan darurat itu dilakukan hampir setiap hari dan tentu itu udah nggak wajar. Bahkan sebelumnya ada laporan dari si nomor 89 kalau dia sempat melihat seseorang yang sangat mirip dengan salah satu petinggi kultus sedang melakukan kontak dengan para dewan tetua. Walaupun laporan itu hanya masuk sekali dan masih belum bisa dipastikan. Karena bisa aja si nomor 89 salah lihat dan salah mengira orang lain sebagai salah satu petinggi kultus. Tapi kan tetap aja Alpha dan yang lainnya nggak bisa mengabaikan itu. Nah, sebenarnya Alpha ini berniat memanfaatkan Sakura untuk bisa masuk ke sana. Karena para dewan tetua kadang mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang berpengaruh dari setiap faksi. Tapi kan sayangnya Sakura malah nggak dianggap sebagai salah satunya. Makanya yang nggak pernah ikutan diundang. Ditambah sepertinya mereka juga waspada terhadap pengaruh dari perusahaan Mitsugoshi. Nah, tapi jika nantinya Sakura berhasil masuk ke babak penyisihan, Alpha yakin para dewan tetua nggak akan bisa mengabaikan itu. Nah, di sini di saat Alpha sedang ngomongin hal itu dengan Beta dan Epsilon, ternyata Eta udah menyiapkan salah satu alat miliknya yang lain, yaitu alat penyadap prototipe nomor 27. Alpha, Beta, dan Epsilon pun langsung menegur Eta supaya jangan melakukan itu. Cuma kan sama Eta udah terlanjur diaktifkan, dan lagian kata Eta alat ini menggunakan panjang gelombang yang sangat sulit untuk dideteksi. Jadi di sini mereka pun akhirnya bisa mendengarkan apa yang sedang para tetua dewan bicarakan di dalam sana. Walaupun ada beberapa bagian yang kurang jelas dan gak bisa kesadap dengan sempurna. Tapi ternyata yang sedang mereka bahas itu tentang keikutsertaan Mitsugoshi. Ternyata mereka memang sudah menyiapkan rencana untuk itu. Nah, tapi di sini di saat Alpha dan yang lainnya lagi fokus untuk mendengarkan mereka, tiba-tiba salah satu dari tetua dewan yaitu elf yang dijuluki sebagai sang dewa pedang malah keburu menyadari keberadaan Alpha dan yang lainnya. Padahal jaraknya itu cukup jauh dan tentu Alpha dan yang lainnya juga sudah menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Tapi sang dewa pedang itu masih bisa menyadarinya dan itu memang cukup luar biasa sih. Bahkan setelah membuka jendela, sang dewa pedang itu langsung menatap ke arah posisi Alpha dan yang lainnya berada. Makanya Beta, Alpha, Epsilon, dan Eta pun sempat cukup terkejut. Alpha hanya mengatakan, itulah sang dewa pedang, ingatlah baik-baik. Setelah itu, Alpha, Beta, Epsilon, dan Eta pun memutuskan untuk pergi dengan cara berpencar ke arah yang berbeda untuk menghilangkan jejak. Lalu Shin pun berpindah ke dekat pohon dunia yang mana saat itu sudah ada banyak orang yang sedang berkumpul di sana, termasuk Nazono dan Lalanoa.
karena ini adalah malam perayaan sebelum pertempuran tahta dimulai. Saat itu di kaki pohon dunia yang dimandikan cahaya, para peserta panitia dan orang-orang penting semuanya berkumpul sambil menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan. Nah, Zono dan Lalanoa di sini juga ikutan berkumpul sambil minum jus yang bagi mereka sangat enak. Sambil sesekali ngobrolin beberapa hal, yaitu tentang masa lalu Lalanoa yang dulunya pernah tinggal istana. Tapi ya intinya itu bukan kenangan yang baik bagi Lalanoa. Nah, saat itu tak lama kemudian Gendo bersama Ryu dan kenek Gendo sendiri dan lalu salah satu wanita yang mungkin putrinya juga datang ke malam perayaan itu. Seperti biasa, orang-orang pun boleh memberikan rasa hormat padanya dan sebagian yang lain boleh membicarakan tentang kehebatannya. Aura seorang elf yang sudah hidup sangat lama seperti Gendo itu memang kelihatan berwibawa. Begitu juga dengan kenek Gendo yaitu Asgrey, juga punya aura yang sangat berat dan kelihatan berwibawa. Rambutnya berwarna abu-abu perak dengan bekas luka pedang yang besar di bagian pipinya, dan itu membuatnya jadi semakin kelihatan sangar. Asgrey ini adalah seorang ahli pedang yang sudah berumur 248 tahun, dan dia itu lahir di medan peperangan. Dia tidak pernah belajar pada siapapun, dia selalu mengasah kemampuannya murni lewat pertarungan nyata, atau bisa dibilang otodidak. Tapi sejauh ini dia sudah banyak mengalahkan para elf kuat dari aliran ternama. Jadi ya kemampuannya dan kekuatannya itu udah nggak perlu diragukan lagi. Lalanoa aja sampai kagum padanya. Nah, kalau diperhatikan, aula ini terbagi menjadi beberapa blok. Tapi yang paling mendapatkan tempat dan lebih diutamakan itu 3 faksi besar, yaitu faksi konservatif, reformis, dan faksi adik raja. Sedangkan sisanya mencari tempat sendiri di antara sela-sela ketiga faksi besar itu. Nah, sebagian dari mereka udah mulai sibuk mencari sekutu yang bisa mereka ajak kerjasama atau membuat kesepakatan. Kebanyakan dari mereka yang gak yakin bisa menang pun akhirnya cuma ngikut ke salah satu dari 3 faksi besar itu. Karena jika nggak seperti itu, ya mereka itu hanya akan tersingkirkan di awal-awal pertempuran. Makanya seperti yang Lalanoa bilang sebelumnya, semakin besar pengaruhnya itu bakal semakin kuat. Nah, lalu tak lama kemudian, saat itu aula yang tadinya terdengar sangat ramai tiba-tiba mendadak jadi sunyi. Begitu Sakura dari klan Tokiseri Yuno dan keneknya yaitu Alfred mulai memasuki aula. Awalnya orang-orang itu bingung mau menyebutnya faksi Tokiseri Yuno atau Mitsugoshi. Harusnya sih disebutnya memang faksi Tokiseri Yuno. Cuma kan karena pengaruh Mitsugoshi terlalu besar dan terlalu dominan, akhirnya orang-orang pun jadi menyebutnya sebagai faksi Mitsugoshi. Di sini Mitsugoshi benar-benar menjadi pusat perhatian. Hampir semua orang langsung membicarakannya. Saat itu Sakura dan Alfred ditemani oleh beberapa orang yang sepertinya adalah rombongan campuran dari klan Tokiseri Yuno dan Mitsugoshi. Bagi Chit itu benar-benar cara masuk yang menarik perhatian. Semua orang pun jadi bingung siapa yang bakal menyapa duluan atau apakah boleh disapa. Di tengah ketegangan itu akhirnya ada salah satu elf yang mulai mendekati faksi Mitsugoshi, yaitu pria elf dengan wajah yang tampan. Dia adalah sang adik dari Raja Anorion, yaitu Otto Utorion. Nah, sebenarnya di sini Sakura pun kelihatan cukup tegang karena memang hampir semua mata tertuju pada mereka, terutama Alfred yang menjadi pusat perhatian. Karena kan Alfred ini yang dari perusahaan Mitsugoshi. Nah, cuma kan dia nggak terkenal dan bahkan nggak ada yang mengenalnya. Namanya belum pernah terdengar dimanapun. Kalau dia merupakan kesatria yang hebat, harusnya kan cukup terkenal. Nah, tapi bukan berarti orang-orang berpikir Alfred lemah. Sebagian dari mereka bahkan yakin kalau Alfred itu bukan orang sembarangan. Karena mereka yakin Mitsugoshi nggak akan mungkin mengirimkan kesatria biasa atau bahkan lemah. Saat itu karena melihat Sakura yang kelihatan cukup tegang, Alfred pun sambil mengajaknya bicara supaya kelihatan lebih santai. Kalau Alfrednya sih malah kelihatan sangat tenang dan sangat santai. Makanya Sakura aja sampai nggak mau kalah. Nah, di sini setelah mendekati mereka, Otto atau adik sang raja pun memberikan sapaan pada Sakura. Lama tidak bertemu ya Tokiseri Yuno Sakura. Sedangkan Sakura membalasnya dengan berkata, lama tidak bertemu juga Otto Utorion sama. Setelah itu di sini mereka pun lanjut saling basa-basi ngomongin tentang klan Tokiseri Yuno yang ternyata ikut dalam pertempuran tahta kali ini. Karena klan Tokiseri Yuno memang sudah lama menarik diri dari panggung utama. Di sini Otto juga sempat menanyakan kabar tetua klan Tokiseri Yuno, yaitu Senso sama, yang umurnya itu udah sangat panjang. Tapi walaupun sudah bisa dibilang tua, kata Sakura, Senso sama masih sangat sehat dan bahkan kemampuan berpedangnya masih belum memudar. Senso itu sering disebut sebagai salah satu dari 5 ksatria sihir terkuat di bangsa elf. Lalu setelah lanjut basa-basinya, di sini Otto pun akhirnya mulai ngomongin tentang kerjasama klan Tokiseri Yuno dengan Mitsugoshi. Makanya Alfred pun langsung mengenalkan dirinya dengan sopan pada Otto.
Tentu bagi Otto pun wajah Alfred ini kelihatan sangat asing dan nggak pernah sekalipun mendengar namanya. Kata Alfred, sebagai kesatria sihir, saya masih seorang pemula. Lagi pula saya selalu menghabiskan waktu saya dengan berkelana ke berbagai tempat. Jadi wajar jika Otto sama tidak mengenali saya. Saya bahkan tidak bisa memainkan pedang yang berkelas atau ya intinya biasa aja. Walaupun ya tentu Otto nggak akan berpikir seperti itu. Karena semua orang juga tahu kalau perusahaan Mitsugoshi nggak akan mengirimkan kesatria yang biasa aja. Tapi jika memang kau biasa saja, kenapa perusahaan Mitsugoshi sampai mengirimkan orang seperti itu? Lalu Alfred pun menjawab, Anda terlalu berlebihan dalam menilai saya. Alfred mengatakan semua itu dengan tersenyum dan kelihatan sangat tenang. Nah, tujuan Otto menyapa mereka ini kan salah satunya yaitu ingin mengetes dan melihat seberapa kuat Alfred ini. Termasuk hampir semua orang juga pastinya sangat penasaran. Makanya di sini Otto itu akhirnya mengajak Alfred untuk melakukan pertandingan persahabatan sebagai hiburan. Tapi tentu yang bakal bertarung melawan Alfred bukan Ottonya sendiri, melainkan mantan kendaik utama Otto yaitu Secondary. Tentunya dia merupakan orang yang kuat yang bahkan sudah berkali-kali juara dalam kompetisi resmi. Nah, awalnya di sini Alfred itu sempat menolak dengan sopan. Begitupun dengan Sakura juga sampai bolak-balik menolak itu dengan sopan. Karena ya bagi Sakura bakal sangat rugi jika kemampuan Alfred sampai ditunjukkan di depan semua orang seperti itu sebelum pertempuran tahta dimulai. Tapi kan Ottonya tetap memaksa tapi secara halus. Ya lagian Alfred juga sebenarnya sama sekali nggak keberatan untuk melakukannya. Karena untuk mengalahkan lawan selevel itu Alfred bisa sambil menahan kekuatannya. Awalnya sih Sakura tetap aja nggak setuju. Karena Sakura emang gak yakin kalau Alfred bisa mengalahkan orang squad Secondary sambil menahan kekuatannya. Tapi setelah diberikan beberapa kata oleh Alfred, Sakura pun akhirnya cuma nurut aja. Alfred aja sampai mengatakan, sebenarnya Sakura sama pun baru melihat sebagian kecil dari kekuatan dan kemampuan saya. Nah, dari sisi aula yang lain, Nazono dan Lalanoa kan juga tentunya ikutan memperhatikan itu. Lalanoa pun bertanya pada Nazono, menurut guru siapa yang akan menang? Lalu Nazono bilang, kalau tanding normal sih harusnya Alfred yang bakal menang. Lawannya memang kuat, tapi ya tetap aja kalau dibanding sama Alpha belum ada apa-apanya. Begitulah yang Cid pikirkan dalam hati. Sedangkan bagi Lalanoa, kalau aku yang dulu pasti bakal berpikir kalau Secondary yang bakal menang dan itu sangat wajar. Karena semua orang juga tahu kalau Secondary memang kuat dan bahkan dia itu merupakan perwakilan dari bangsa Elf. Tapi aku yang sekarang bisa merasakannya, Alfred punya aura yang sangat tajam. Ya sebenarnya Lalanoa bisa merasakan itu aja udah cukup luar biasa cuy. Karena ini lagi ngomongin Alpha yang kontrol sihirnya itu tentu sangat tinggi. Lalu kembali ke tempat Otto, Sakura, dan Alfred yang akhirnya setuju. Di sini Otto itu kelihatan sangat senang. Dia pikir pertandingan persahabatan itu bakal berjalan sesuai keinginannya. Nah, saat itu setelah mempersiapkan arena duel untuk mereka, Alfred dan Secondary pun mulai berhadapan sambil megang pedang latihan yang tumpul. Sedangkan orang-orang mulai berkerumun dan mengelilingi arena dadakan itu. Mereka pikir Secondary yang bakal menang, walaupun mereka tahu Mitsugoshi nggak akan mengirimkan orang sembarangan. Tapi kebanyakan orang berpikir kalau Secondary lah yang bakal menang. Kata mereka bisa memberikan perlawanan sengit pada Secondary aja udah sangat bagus. Karena kalau Alfred yang menang, maka situasi politik dalam pertempuran tahta bakal cukup kacau. Semua faksi pasti bakal menjadi sangat waspada pada faksi Mitsugoshi. Lalu kembali ke tempat Nazono dan Lalanoa, saat itu Gendo yang juga ikutan menonton bertanya pada mereka berdua, menurut kalian siapa yang bakal menang? Lalu mereka berdua pun menjawab, tentu saja Alfred. Kalau menurut Gendo sama sendiri siapa yang bakal menang? Kata Gendo, selama aku belum tahu kemampuan Alfred, maka aku belum bisa menebaknya. Tapi jika Secondary sampai kalah, maka pertempuran tahta besok bakal menjadi sangat kacau. Saat itu pertandingan persahabatan antara Alfred melawan Secondary pun akhirnya dimulai. Begitu dimulai, Secondary itu langsung bergerak. Dia mempercepat pergerakannya dengan energi sihir yang sangat halus. Lalu melesat ke arah Alfred dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan lalu memberikan tebasan pada bagian leher Alfred. Saat itu Alfred awalnya hanya kelihatan diam dengan santai. Sambil menatap serangan kuat yang diarahkan padanya. Makanya dalam sekilas pedang Secondary itu kelihatan sudah mengenai leher Alfred. Tapi sepersekian detik berikutnya baru kelihatan jelas kalau Secondary hanya menebas angin. Wajah Secondary pun kelihatan tampak terkejut. Karena tiba-tiba Alfred sudah berada di belakangnya. Tapi Alfred sengaja tidak menggunakan kesempatan itu untuk menebas atau menyerang Secondary. Padahal kalau mau dia bisa dengan mudah melakukannya. Makanya Secondary pun langsung menanyakan hal itu. Kata Alfred, bukannya ini cuma hiburan.
Ya tentu ini merupakan sebuah penghinaan bagi Secondary. Dirinya merasa sangat diremehkan. Makanya di serangan berikutnya Secondary itu sampai mengeluarkan energi sihir yang cukup padat yang sampai membuat udara di sekitarnya sampai bergetar. Dengan tersenyum Alfred kembali berkata, "Ini cuma hiburan loh Secondary sama." Lalu Secondary bilang, "Pedangmu tidak akan pernah bisa menyentuhku. Kau akan menyesal karena telah melewatkan kesempatan tadi." Sedangkan Alfred hanya berkata, "Oh ya, kalau begitu aku juga." Nah, sambil mengatakan itu, Alfred pun menjatuhkan pedang yang dia pegang. Lalu setelah itu dia merendahkan tubuhnya untuk memasang kuda-kuda tinjunya. Intinya Alfred hanya akan mengalahkan Secondary dengan tinjunya. Ya tentu lagi-lagi Secondary merasa sangat dihina dan diremehkan. Bahkan disadarinya bertanya, "Apa yang kau lakukan? Jangan bercanda denganku." Alfred itu kembali menjawab, "Sudah kubilang kan kalau ini cuma hiburan." Sebelumnya si Otto kan terusan mengatakan itu saat memaksa Sakura dan Alfred. Di sini Secondary yang sudah sangat marah tetap menggunakan pedangnya yang sudah dia aliri dengan energi sihir yang besar untuk memberikan serangan pada Alfred. Bahkan kecepatannya juga semakin meningkat. Sedangkan sebaliknya dengan Alfred yang masih kelihatan sangat santai dan sangat tenang seperti sebelumnya. Nah, begitu Secondary melancarkan serangannya, lagi-lagi Alfred bisa menghindar. Tapi kali ini Alfred sekalian mendaratkan tinjunya pada wajah Secondary. Darah Secondary pun boleh mengalir dari hidungnya setelah terkena pukulan itu. Kata Alfred ini cuma salah pembuka. Setelah itu Alfred pun memberikan satu pukulan lagi yaitu jab yang menghantam dagu Secondary dengan kecepatan yang tinggi. Walaupun mata Secondary tidak mampu mengikuti kecepatan itu, tapi sepertinya dia memang sudah bersiap menerima pukulan itu. Makanya dia tetap sadar setelah terkena pukulan cepat seperti itu. Tapi dua pukulan berikutnya mendarat tepat di dagunya dengan akurasi yang mematikan. Tubuh Secondary pun melilinglung dan sempoyongan. Tapi dia masih belum tumbang dengan wajah yang sudah berlumuran darah. Bahkan setelah itu dia masih bisa mengayunkan pedangnya untuk membalas serangan Alfred. Sedangkan Alfred menatap mata pedang itu dan lalu dengan siku kanannya dia pun menangkis bagian samping pedang itu. Pedang itu pun terpental ke atas dan hanya menebas udara kosong. Saat itu orang-orang yang mampu mengikuti kecepatan itu refleks mengatakan hebat sekali. Termasuk Gendo juga sangat kagum. Bagi mereka itu adalah pertunjukan yang sangat berkelas. Kembali ke pertarungan yang mana saat itu Secondary yang masih melongo tidak percaya lagi-lagi kembali menerima tinju kiri dari Alfred. Sebuah upper yang membuat kepalanya sampai mendongak ke atas. Dan setelah itu giliran tinju kanan dari Alfred mengenai wajah Secondary yang tanpa pertahanan. Baru setelahnya lagi Alfred memberikan pukulan yang berisi kepadatan sihir yang luar biasa dahsyat. Secondary yang menyadari kalau itu bisa jadi akhir yang sangat mengerikan pun sampai mengeluarkan jeritan yang sampai terdengar ke seluruh aula itu. Tapi untungnya pukulan itu gak sampai menyentuh Secondary, karena Alfred sengaja menghentikannya tepat sebelum mengenai hidung Secondary. Dan lalu mengatakan, "Kurasa ini sudah cukup, ini kan cuma hiburan." Tepat saat itu juga Secondary pun langsung terduduk lemas tak berdaya. Sedangkan sesaat kemudian aula itu pun mendadak jadi sunyi. Sampai akhirnya suara tepuk tangan satu orang pun langsung memecah kesunyian. "Luar biasa," kata Otto dengan senyum di wajahnya sambil mendekati mereka berdua. "Benar-benar kesatria pilihan dari Mitsugoshi. Tidak disangka kau bisa mengalahkan mantan kenaikku Secondary hanya dengan tangan kosong." Lalu Alfred pun berkata, beliau juga merupakan kesatria sihir yang hebat. Sangat layak menyandang gelar mantan kenaik Otto sama. Saya senang jika Anda bisa menikmatinya. Alfred mengatakan itu sambil membungkuk hormat. Sedangkan Sakura yang sudah di sampingnya juga ikutan seperti itu. Tentu bagi Otto ini adalah hal yang sangat memalukan baginya. Apalagi sebelumnya Otto sudah senyum-senyum dan kelihatan sangat meremehkan. Gak taunya malah dia sendiri yang dipermalukan dan bahkan gilanya lagi Alfred mengalahkan Secondary hanya dengan tangan kosong. Makanya di sini Otto pun berkata, "Sejujurnya aku lumayan malu kalau begini, orang-orang bakal meremehkan kami. Benar kan Secondary?" Otto mengatakan itu sambil menepuk bahu Secondary, tapi sambil terus mempertahankan senyuman palsunya. Secondary yang sudah sangat ketakutan pun sampai minta maaf dan memohon padanya. Secondary bilang dalam pertempuran tahta nanti dirinya bakal membalas itu. Ya walaupun itu malah makin mustahil sih. Otto juga tentunya paham akan hal itu. Nah setelah itu di sini Otto pun akhirnya mengenalkan orang yang menjadi kenaiknya saat ini. Otto sengaja memanggil kenaiknya itu sambil menarik perhatian semua orang yang ada di situ. Lalu sang kenaik Otto pun mulai berjalan mendekatinya. Sebenarnya sang kenaik Otto itu menggunakan penampilan yang sangat tidak cocok dengan pesta perayaan malam itu. Tapi kan dia sama sekali nggak peduli dengan tatapan semua orang dan hanya berdiri dengan santai di samping Otto. Nama sang kenaik itu adalah Sakisa, si pedang kutub.
Sakisa ini juga sama sekali belum pernah ikut dalam kompetisi resmi. Identitasnya sangat misterius seperti halnya Alfred, tapi dia mengaku pernah menjadi murid dari sang dewa pedang sekitar 100 tahun yang lalu, walaupun tidak ada satu orang pun yang mengingatnya. Otto sendiri sangat yakin dengan kemampuannya. Dia memang punya aura yang lebih tinggi dibanding para pendekar elf lainnya. Di sini sambil memberikan tatapan yang cukup tajam pada Alfred, Sakisa pun bertanya, "Sepertinya secondary aja nggak cukup untuk memuaskanmu ya? Kau bahkan tidak mengeluarkan separuh dari kekuatanmu." Lalu seperti biasa, Alfred pun hanya menjawab, "Bukan begitu, lagi pula ini cuma hiburan." Setelah itu mereka pun saling bersalaman dan akhirnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Lalu kembali ke tempat Nazono, Lalanoa, dan Gendo, yang mana saat itu mereka kembali ngobrolin pertandingan barusan. Seperti biasa, Gendo pun meminta pendapat Nazono tentang kemampuan Alfred. Tapi ya intinya Alfred itu memang sangat tidak terduga. Kemungkinan semua orang yang ada di situ juga tahu kalau tinju Alfred memang hebat. Tapi kemampuan utamanya bukan itu. Lalu mengenai Sakisa yang identitasnya juga sangat misterius, Lalanoa dan Gendo sendiri juga nggak menyangka kalau Otto bakal menjadikan dia sebagai kenek utamanya. Dia baru menjadi kenek Otto sekitar setengah bulan yang lalu, tapi rumornya sih dia berhasil mengalahkan secondary dengan sangat telak, dan lalu membungkam semua orang yang menantangnya. Nah, setelah pertandingan tadi kan tentu masing-masing faksi bakal merombak ulang rencana mereka, dan pastinya pertempuran tahta besok bakal menjadi sangat kacau. Termasuk Gendo juga bakal semakin waspada pada faksi Mitsugoshi. Nah, tapi di sini Nazono itu kan kelihatan sangat santai dan sangat tenang-tenang aja. Makanya Gendo pun sampai berkata, "Sepertinya kau sama sekali tidak waspada pada Alfred maupun Sakisa. Entah kau memang sudah tahu kemampuan Alfred atau kau memang yakin kalau dirimu bakal menang." Nazono yang mendengar itu tentu langsung merendah seperti biasanya. Tapi Gendo tetap yakin kalau Nazono ini bahkan lebih mengerikan dari Alfred maupun Sakisa. Ya, Gendo ini memang lumayan tajam sih. Nah, di sini Gendo bahkan mengajak Nazono dan Lalanoa untuk membuat kesepakatan, yaitu untuk tidak saling serang. Jadi faksi konservatif nggak akan menargetkan ataupun menyerang Lalanoa. Dan begitu juga dengan Nazono dan Lalanoa juga tidak akan menyerang faksi konservatif. Setelah berpikir sejenak, Lalanoa dan Nazono pun setuju dengan kesepakatan itu. Setelah itu mereka pun akhirnya berpisah dan kembali ke tempat masing-masing untuk istirahat dan menyiapkan semuanya untuk besok. Tapi kita lanjutkan di part berikutnya, guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Rin RD buat ngopi bang, semangat. Oke Rin, makasih buat kopinya dan semangat juga. Lalu dari Ben buat kopi ye. Oke Ben, makasih juga buat kopinya. Lalu berikutnya dari Bagus, semangat bang, ditunggu update berikutnya. Oke, semangat juga dan makasih Bagus. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.